Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Apakah kalian tahu, jika kalian pergi ke swalayan, kalian melihat truknya, itu tuh disusun sesuai dengan jenis-jenisnya. Begitu pula dengan tabel periodik. Para ahli secara terus-menerus menemukan unsur-unsur baru. Maka, untuk tidak menimbulkan kesulitan dalam mempelajarinya, para ahli mengupayakan untuk mengelompokkan unsur-unsur tersebut ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Maka terciptanya suatu tabel unsur yang disebut dengan sistem periodik unsur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur ialah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat-sifat unsur tersebut. Dimulai pada tahun 1829, Johann Wolfgang Baumeister mengelompokkan unsur-unsur yang sangat mirip sifatnya yang terdiri dari 3 unsur. Kemudian kelompok tersebut disebut dengan triad. Kemudian pada tahun 1864, A.R. Newlands mengumumkan penemuannya yang disebut dengan hukum oktav, yang mana Newlands menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif yang berselisih 1 oktav. Selanjutnya pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev mengamati 63 unsur dan menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatif dan persamaan sifat. Selanjutnya, kurang lebih dari 45 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1914, Henry G. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam sistem periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Pertama-tama ada triad Rohrbeiner, di mana dalam satu triad ini disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, yang ternyata massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif maupun sifat-sifat unsur pertama dan yang ketiga. Adapun kelemahan dari triad Rohrbeiner ini yaitu kurang efisien karena beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam satu triad tetapi mempunyai sifat-sifat mirip dengan triad tersebut. Selanjutnya, hukum oktav Newlands, di mana Newlands menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif unsur yang berselisih 1 oktav, di mana unsur disusun dalam kelompok yang berisi 7 unsur, yang sifat unsur ke-8 akan sama dengan sifat unsur pertama. Adapun kelemahan dari hukum oktav ini yaitu hanya berlaku untuk unsur-unsur yang ringan. Contohnya, zinc mempunyai sifat yang cukup berbeda dengan berilium, magnesium, dan kalsium. Kemudian, Mendeleev melakukan pengamatan terhadap 63 unsur dan menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatif dan persamaan sifat. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu jalur vertikal yang disebut dengan golongan dan jalur horizontal berdasarkan kenaikan massa atom relatif yang disebut dengan periode. Adapun kelemahan dari sistem Mendeleev ini yaitu penempatan beberapa unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatif. Dan adapun keunggulannya yaitu Mendeleev berani mengosongkan beberapa tempat dengan keyakinan bahwa masih ada unsur yang belum dikenal. Kurang lebih 45 tahun berikutnya, Moseley menemukan urutan unsur dalam sistem periodik sesuai dengan kenaikan massa atom unsur. Yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatif ternyata sesuai dengan kenaikan nomor atom. Di sini, periodik unsur modern merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Nah, sekarang hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur itu apa sih? Hubungan konfigurasi elektron dengan kedudukan unsur dalam sistem periodik ditunjukkan oleh elektron valensi dan bilangan kuantum utama atau kulit terbesar. Unsur segolongan itu mempunyai kemiripan sifat dan setiap unsur memiliki sifat yang khas untuk membedakan dari unsur yang lainnya. Adapun unsur-unsur dalam sistem periodik itu terbagi menjadi 2, yaitu ada golongan utama, yaitu A, biasa ditandai dengan konfigurasi diakhiri dengan S ataupun SP.
Selanjutnya, unsur-unsur yang menempati golongan B yang disebut dengan unsur transisi biasa diakhiri konfigurasi dengan SD. Adapun berikut tabel yang menunjukkan unsur transisi. Dan jika konfigurasi diakhiri dengan SF, itu menunjukkan golongan transisi dalam. Selanjutnya kita belajar mengenai letak unsur dalam periode. Contoh, natrium memiliki nomor atom 11. Konfigurasi menurut Bohr yaitu 281. Perlu diperhatikan angka 1 di sini, yaitu disebut dengan elektron valensi. Elektron valensi 1 ini menunjukkan golongan 1, kemudian periode dilihat dari kulit. Ada kulit pertama itu terisi 2 elektron, kulit kedua terisi 8 elektron, dan yang ketiga terisi 1 elektron. Maka natrium termasuk golongan 1 di periode 3. Namun pada konfigurasi Bohr belum menunjukkan dia itu golongan utama atau golongan transisi. Kemudian jika menggunakan konfigurasi mekanika kuantum, di sini terlihat yang diperhatikan yaitu 3S1. 3 di sini menunjukkan kulit atom yang artinya periode 3, kemudian S menunjukkan golongan yang A, golongan utama, dan 1 itu elektron yang tersisa yaitu golongan 1. Jadi natrium termasuk golongan 1A periode 3. Adapun contoh lain yaitu bromin yang memiliki nomor atom 35 yang konfigurasi menurut Bohr yaitu ada 28187. Di sini sudah jelas ya. Kulitnya ada 4 berarti periode 4, kemudian elektron valensi 7 menunjukkan golongan 7. Nah, gimana jika konfigurasi mekanika kuantum? Pada konfigurasi bromin ini diakhiri dengan 4S2, 3D10, dan 4P5. Yang perlu kita perhatikan yaitu pada kulit keempat atau kulit yang terluar yang terbesar, yang dinotis yang itu aja, 4S2. SP itu menunjukkan golongan utama atau A. Golongan 7 itu didapat dari angka yang kecil yang di atas itu, yang di atas 2, S-nya itu kan ada 2, P-nya ada 5. Itu dijumlah kemudian jadinya 7A karena SP. Kemudian periode itu karena kulit yang terluar yang paling gede itu 4. Contoh selanjutnya ada skandium memiliki nomor atom 21 yang konfigurasinya diakhiri dengan 4S2, 3D1. Di sini yang perlu diperhatikan periode 4 karena kulit paling terbesar itu 4. Jadi periode 4, kemudian golongannya kenapa bisa B? Karena konfigurasi terakhirnya ada SD. SD itu konfigurasinya pasti B. Kemudian golongan B keberapa? Itu 2 ditambah 1. Nah, sekarang perhatikan tabel periodik. Jalur horizontal itu disebut dengan periode, sedangkan jalur vertikal disebut dengan golongan. Adapun golongan 1A disebut dengan alkali, golongan 2A alkali tanah, golongan 3A boron, golongan 4A karbon, golongan 5A nitrogen, golongan 6A oksigen, golongan 7A halogen, dan golongan 8A gas mulia. Selanjutnya golongan B itu disebut dengan transisi. Adapun sifat-sifat unsur, yang pertama ada jari-jari atom. Dalam satu golongan, konfigurasi unsur mempunyai jumlah elektron valensi yang sama dan jumlah kulitnya yang bertambah. Maka dapat disimpulkan dengan jari-jari atom dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar dan dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Kemudian energi ionisasi. Energi ionisasi yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom. Unsur-unsur yang segolongan, energi ionisasinya makin ke bawah maka semakin kecil karena elektron terluar makin jauh dari inti. Sedangkan unsur-unsur yang seperiode semakin ke kanan semakin besar karena gaya tarik inti makin ke kanan makin kuat. Adapun pengecualian bagi golongan 2A, 5A, dan 8A memiliki energi ionisasi yang sangat besar, bahkan melebihi energi ionisasi 3A dan 6A. Hal ini terjadi karena konfigurasi elektron yang relatif stabil sehingga elektron sukar dilepas.
Afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada atom yang netral sehingga membentuk ion bermuatan negatif 1. Unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif memiliki kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada afinitas elektron yang bertanda positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya cenderung bertambah. Kecuali pada unsur alkali tanah dan gas mulia. Semua unsur utama memiliki afinitas elektron bertanda negatif. Dan afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan yaitu kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap ataupun menyerap elektron dari atom lainnya. Misal, fluorin memiliki kecenderungan menarik elektron lebih kuat daripada hidrogen. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur yang segolongan elektronegatifnya makin ke bawah makin kecil sebab gaya tarik inti makin lemah. Sedangkan unsur yang seperiode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Kecuali golongan 8A tidak memiliki keelektronegatifan karena sudah memiliki 8 elektron di kulit terluar. Jadi keelektronegatifan terbesar berada pada golongan 7A. Titik leleh dan titik didih dalam satu periode dari kiri ke kanan sampai golongan 4A itu naik, kemudian turun drastis. Dan titik terendahnya dimiliki oleh unsur 8A. Kemudian dalam satu golongan ada dua jenis kecenderungan. Unsur-unsur golongan 1A sampai 4A, titik leleh dan titik didihnya makin rendah dari atas ke bawah. Sedangkan unsur 5A sampai 8A, titik didih dan titik lelehnya itu semakin tinggi. Di sini ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan. Dan apabila kecepatan bisa di-pause dulu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.